Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi buak lam hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun de wajib bayar fidyah. Lah fidyah iku badale rupane tok miskin yaiku ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Ora miskin sing nganggo KTP nganggo peresmian lurah iku boten. Wa tamamu shaumi utai sempurnane poso saumi Ramadan ku sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amus. Kula maknani nganggo fikih niki ta fikih sing lazim. Milih Mas. Fikih niki ta fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umume kiai sak Indonesia menawa malah sak donya termasuk Mesir biwe sak donya. Nak maknani ngene sing umum. Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi buak lam hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun de wajib bayar fidyah. Lah fidyah iku badale rupane tok miskin yaiku ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Ora miskin sing nganggo KTP nganggo peresmian lurah iku boten. Nah niku miskin jarak miskin kok ditokno. Gendarane miskin itu kan saiki gampang masuk ke sepeda motor ninja, kode ning lurah yo tok. Mung ora miskin iku, Kang. Miskin iki miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih to. Cuma entuk tok lurah. Miskin iki miskin tenan ya. Wes niki setuju ya makna niku ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro, niku boleh gak puasa diganti bayar apa? Fidyah, yaitu memberi makan orang miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli itu pancen ya butuh tenan ora kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin iki. Jare Senawi ngene. Wa dhamiru te dhamir fi yutiku nahu ing dalam yutiku nahu rajiun bali li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temri fidyah mustaqad bimun. Iku dhamir sing dhisik terus kata ing derajat mergo mubdal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Wong wis poso lah yo tetep wajib bayar fidyah asal dekne mampu bayar. Cuma jari Senawi wal muradu te kang dikersakno menawa am sanging pakanan sedekah fitri ku sedekah fitrah. Aneh gak? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh gak? Gak tau krungu to? Ayo mulane ngaji tau krungu. Ya aneh to? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah. Tapi bulat lagi dalil wong sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetep wajib bayar fidyah. Lah fidyah iku maknane zakat. Jari Senawi bulat ya. Gak jawab orang usah mesti rasopan. Boleh toh? Pasti gak lazim toh? Pucat kandang. Orang usah sok sopan tapi geremeng aduh jujur ke aku. Boleh toh? Walah sampai Senawi. Amputune dadi pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama Taala yuda karo nyebut sopo wa akik melaning ulama macam-macam. Di anak buah karena satu nama Taala yuda karo nyebut sopo wa Taala hadil ayat ayat akibal amri sausya perintah bisyami kelan puasa. Kama amar kaya oleh nyebut oleh merintah no sopo Allah Taala kita birotil iki kelawan bulan baleni atau ngakeh-ngakehno jumlah takbir it akibal ayat sausya ayat asahnya tiga nggak begitu. Ulama itu aneh lah yuk dia alasan yuk kuman. Ada aneh tetap dia alasan. Kama fil Fathul Qabir kaya ing dalam kitab Fathul Qabir. Ternyata aneh Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh yo di guru. Gurune aneh yo melok. Tapi aneh nek wong saleh darani luar biasa. Nek wong goblok darani stres. Dadi ana ilmuwan aneh kok insting gak tau wadus. Wong darani jenius. Tapi nek kowe goblok terus ra tau wadus darani stres. Padahal padha aneh. Jajal kowe ra tau wadus. Terus kowe terkenal alim alama. Wong darani jazab. Ono bahasane dhewe. Toke anak kiai lah, salim lah. Mus tarife jalan.
Mate aneh-aneh ra ana kiai goblok. Nemu kamaku kira-kira ngaren jatah buku stres. Stres. Jadi logikane Syekh Nawawi ngene. Ayat iki ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayamam ma'dudat terus walitukmil iddata walitukabbiru wa ala ma hadat. Walitukabbiru wa rumono. Alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukabbiru wa ala ma hadat. Supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbiratul id, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh itu masuk akal saja. Terus rasih aneh apa? Ya, jadi kan wa alal ladzina yutiqunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walitukabbiru waha ala ma hadat. Makanya kata beliau kama amara wa ta'ala bitakbiratil id akibal ayat asani yang maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah ada likal kita. Bocah kok dimarahi ora pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua sangka tema poso mau lho. Ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, mesti ayat kedua mulai ayamam ma'dudat. Terus mutung lah bukan arah bambang. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa ra pinter kok malahnya ini kiai ini. Tapi apa saya ini seneng. Saya tak buktekno. Kon maca golek lerene. Daripada dijajal di lerene sadar ora usah apa. Dijajal. Masuk akal saya kira. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya terus ditutup kowe nak bar kon maca nak ngono nak bar ya kon maca apa kon ngakoni napa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil id akibal ayat as-saniyah. Itu tahu ayat. Maksudnya saniyah dari tema napa? Ora kok saniyah sangko surat Baqarah ngomong goleki dari kan kita bulan itu kado hubungannya beposo padahal ayat kedua tak atau ngaji semara ini goblok kan kemarin terus no ya rapopo roda aneh kalau ini jangan aneh jelas aneh kemoco kitab poe ra ngarono sing koyo ngene iya kan umume kan wa alal ladina yutiquna kan digo dalil wong sing haram atau al harim azamin wong sing wis napa lumpuh atau lara sing berat gak usah poso tapi diganti napa atas ibu kulon dia sering nak tuntas juga. Ibu kulon nak poso biasanya kayak kadang beli polas dino ketok fit di poso sekali gak poso di pulau bentino kok. Tidak, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto, ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kue ini kan nom. Misalnya pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa foto. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya, nangis bar kan udah sehat toh. Ngolor itu ora fisik kok aslinya toh. Psikis kan. Oke rempete dok dindias ini kan. Wes jelas wis rasa dibodohi. Koyo ora roh wae. Aku sering disowani wong bingung-bingung. Jenengan kok sehat? Lah aku ora tau mikir tuh. Ya kok susah, mesti tercerita. Cerita macam-macam, rata-rata kasus ekonomi ya. Tapi ya apik loro bede kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora. Wali ora. Apa kafaro ora? Wis iku solusine. Istighfar ya ora gelem. Sedekah utange wae akeh sedekah. Semekeran wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak ben roh kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono tok ora ngelingno nek kabeh dilampahi Allah iku ono. Kafarah paling efektif kan. Lho. Aja sing watuk iku nglim berdosa mesti sithik sing seru. Tapi bakat ra wong saleh, lara nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyaur utang, tambah keluargane terlantar. Wah.
Mergo ora keramat ora ono sing nilii. Loro. Wong saleh ana loro keren. Sing nilii wae. Serasa loro, ora. Istighfar kan istighfar jajal. Mumpung rong loro ya mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kalau istighfar mawon timbang loro malah sik. Nak kula loro ora iso nyaur utang, bojo kula nggih napa? Akan pun iku kula genti napa? Ya terus kowe aja akeh-akeh Gusti niki niku kula ora bakat kiai sementing mandi Gusti. Lah ora mursid kok istighfar itu ya aneh-aneh. Wah Kusnudon lho Kanjeng Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kanjeng Nabi tahu ketemu sahabat ya. Kowe milih dadi wong awam ta wong alim? Nah awam tak kei paket awam. Awam ya gampang. Tapi ora niat nyek lho ya. Niat paket hemat to. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Iku lu elik timbang delok tok. Terus cerita. Ya Rasulullah kalau tadi jalan rawang ayu ngeten. Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina, tapi guling. Ya ra nganti zina tapi ra delok tok. Wis iku tafsirno bena umay. Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah mbak aku. Nggih, yo siku cukup. Sono neh iki paket hemat ya, paket awam. Ana neh Gusti Nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wes ngono tok. Kon lugu. Ayo donga tak warai. Ya masyhur sing kula ajaran jeneng Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amal. Sekarang maca ping 3. Wes maca ping 3. Ora ono riwayat ping 100 ping 3 tok. Wes maca ping 3. Wes kum faqat ghufira lak. Kum faqat ghufira lak. Ana sing maca faqat ghufira lak tapi sam. Wes badhe mesti 10. Jadi paket awam itu. Jadi kira agar telu ya awam malah. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya 110 malah enak meneh. Wah wong alim langit bumi wae respon kuwate. Wis masyhur hadis iki. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan. Wong nak alim iku langit bumi jalurna sepuro nganti iwak sak segoro jalurna sepuro. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emak, lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Kok urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek dawuh Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allimah kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alimah sing alim. Saya coba kowe golek riwayat sing wa innal muta'allim. Sing belajar, lah nek iku mau ana, ya kowe wis mlebu iku. Riwayatnya hanya dua, wa innal alima sama wa inna mu'alliman nasi al khairah. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi al khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya astaghfirullahu man fis samawati wal ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh itu jelas termasuk Jibril Mikail, papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal, wali kutub, uswah beda terus. Hatal khitan fil bahr. Aman, pokoknya aman. Pilih di paket awam. Apa paket alim? Apa medium? Nah, kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Milih di awam yo gampang. Wong kula melok awam, kula sering maca donga niku. Ana dalu maca niku tok. Wah, angger baru itu maca niku tok. Kadang macane jek ning kamar tidur wis maca wis. Antara mukjizat Quran niku kamalul bayyinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binnadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi
yaqilun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, penting urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya penuh. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai'a, tidak siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik. Bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaah aku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Banang ndi wis ora takok. Seribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna. Abkaro bar kelon dadi perawan neh berarti keloni seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa amma in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Bariku ya gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja. Apa? Dengar saja. Begini misalnya. Saya berkali-kali bilang. Kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat. Di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid. Sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya.
Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk Dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nangono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Enggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme. Itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon. Sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh gendeng sarap itu. Orang usah dipateni wong gendeng wis barno ngok mati dhewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini. Ya enggak apa-apa, yang menciptakan enggak saya, enggak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, enggak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya, memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini,
Ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku aja. Tua aku aja, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja nggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf massal. Lho kalau njaluk pangeran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme, apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe. Dugaan saya setan saya gue pingsan kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok. Tadi ndelok sinetron. Itu yang lucu-lucu aja. Tidak sing lucu-lucu. Ndelok apa? Mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih, beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas, berkali-kali kalah sampai goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus." Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane.
tuku donya sing ngentekno donya. Cara dene donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya ya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya iku ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya di dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya yang jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadzur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al khalina anin nadzur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima arafta rabbak. Kowe kok iman be Allah iku bima arafta rabbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi anggere ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi.
Nah, itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu limanya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah, Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, ndak, ma'alim tulakum min ilahin wairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir. Ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi. Musa, Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya. Nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya. Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan.
Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya. Nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga. Senajan rodok mokal mungkin. Sanggep aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya. Biasanya khasut ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua. Tapi Allah yang memerintahkan. Hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang untuk royalti, tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika ikhlas selesai semua, ya disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang we jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak lanak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei dhuwit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK pokoknya. Tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Iku disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis itu rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis itu dirambu swarga. Ambil swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli
ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis. Pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok ayo sing ngapain mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Pak. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insa ayo kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa humalab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya ini tidak fair. Nangis dan. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti. Susah sesusahnya. Zat sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kaya ndek Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo mek keri ambek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud, ora kakuat iki. Keteko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuat iki gak? Oh, kakuat iki gak? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang le. Mados walang le ngono. Oh, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ke mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Mau misalnya di Goning desa terus. Orang desa nganggap kamu model tepak terus. Terus saya mau. Badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak ati.
Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada yang muja-muja engkau. Ini tidak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis. Dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro, di Tafsir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian nggak ada yang menuhankan engkau. Nggak ada yang perhatian sama ini tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskin kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima lan perkara kasabu kang nglakoni sapa anas. Minal maasi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa taala dzuriya ing atase dhuwure artayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasamaten tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan wa basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau enggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan enggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kepen alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk azab kok jaluk Lailatul Qadar itu lama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab itu bagus sih. Paham ya?
Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa entuk adab ayo jawab. Ora entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa? Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Di sana itu iman jalin dan goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono sarahku kiye kita ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro himpun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Udah bagus. Ndelok lailatul qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus ana-ana. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang di sahur, sampai togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu. Andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya
adil. Itu kan dawe mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat, alhamdulillah, engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran, kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah, kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilawah. Misalnya gini ilawah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma, wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak
wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nang alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku wisuda dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedangnya jupuk sik. Sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam terlikur, lelatul. Aku gumen mbek wong-wong itu. Bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak ngalami ingzar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhannasu budu rabbakum. An-nasu biasanya ditafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yohanasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Lah seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf.
Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah, wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab, fahum mongko te wong akeh la yuminuna ora iman sapa wong akeh. Il aksaru tegese ute akeh wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman itu. Tapi jengben gue mboten ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atam ingsun ujalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma gambar bi antu dhamma gambar ento dewi kumpulno ilaha maring anak apa alai di tangan. Di anal gila karon saat menegil iku yajma'u iso ngumpul apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene ku unuk, kene ki nakher. Lah gulu niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidok sing guri. Faya mungko te tangan il aidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udzakonin wa ya mustama'ul lahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan. Fahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusahum ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khawdaha ing ngendhekno ruus. Menan dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun mu bayangan, mu tamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utop. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir iso ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, mulane wong kuno nak darani bun neraka iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usahum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dhamai sin sudan fil maudhi ing dalam panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, fa mongko te wong akeh lagi sirun ra ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon lisat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nak cari maksudi kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya
dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus? Tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku sampai zaman akhir ngono wis maju. Sokoke sing rido Kang. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua apa? Dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya ya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun kau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Kata. Karena tadi bisa saja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, yes, takdir no. Takdir. Wasawana ni padha uga ale ing atase wong akeh angger tau te ngekek peringatan sira gumeng wong akeh ditahqiqil hamzatain angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa ban alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khali. Amnam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inamatung ziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Qur'anil Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyialan wedi sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah, apa? Piye namanya ini wa khasya lan di sapa wong ar-Rahman ing wasirman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiruhu mongko ngekeki berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimen kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajring karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripna ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa naktubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liyujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Mate saya perkara ustunna kang digawe sunah apa bima ba'damu sak usah akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi. Selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalannya lah, nggak jalan nggak turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan cung? Disek bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Pokoknya keren, pokoknya keren, sama nu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan, takoki Pak
Kok tuku jalan dhisik bapakku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham padha. Wis stop, wis, stop. Jelas ya gitu. Anak tubuh mangkot damu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat, kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Mbok yo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak digo zina, go demenan, go judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orang nyek biasa wae, maksudnya biasa wae. Maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kaya aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu. Oke, baiklah teman-teman, semua sahabat subscribers, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya dengan aktif menyimak pengajian dari Gus Baha tersebut. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video Gus Baha di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.